Halo. Guys, gak apa-apa gak kalau aku radio aja? Gak apa-apa gak? Aku lagi pundung soalnya. Emang iya radio semua, emang siapa aja yang lagi showroom? Mau pakai foto supaya gak ditanyain terus mukanya mana. Bentar. Kamu lagi ngapain? Aku gak ada foto yang lucu lagi. Aku pakai ini aja deh, gak apa-apa gak? Bentar. Bagus kan fotonya? Tadi aku nge-like gak sih? Enggak kan? Tadi pas lagi cari foto. Lagi ngapain? Jawab. Jawab, po, jawab. Want to buy. 10 miliar mau gak kira-kira? Pengen sih WTS, tapi kayaknya bakal kangen deh kalau misalnya di WTS-in. Lagi ngapain? Jawab, jawab, jawab. Woi, jawab. Mahal. Hah, jadi menurut kamu 10 miliar itu kemahalan buat foto aku? Gak boleh, gak boleh. Aku tadi ini udah lihat lah ya di Twitter, aku tadi pergi ke mall sendiri. Terus bawa mobil sendiri, terus parkirnya bagus. Hai. Gitu. Terus tadi aku makan. Ya minggu ini aku sangat amat padat. Tadi sebenarnya aku ini tahu, aku tadi kayak sempat lupa. Oh iya, aku kemarin udah janji showroom. Oke, aku harus showroom sekarang juga. Tadi aku nggak ngapa-ngapain sih, aku tadi lagi nonton YouTube. Kemarin nonton konser NCT. Enggak, aku udah nggak terlalu ngikutin NCT. Soalnya nggak tahu sekarang kayak susah gitu diikutinnya NCT, kayak banyak dan aktif banget ya. Dan aku kemarin kayak nggak ngikutin bentar, tuh tiba-tiba kayak udah ketinggalan banyak banget, jadi capek kayaknya kalau mau catch up lagi. Makasih ya udah disemangatin. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, aku nggak apa-apa ya kegiatan daripada aku nggak kegiatan. Sumpah, aku kemarin sempat ada minggu dimana aku nggak off air sama sekali, sedangkan teman-teman aku yang pada off air. Aku kayak deg-degan, aku takut, aku overthinking, aku melakukan kesalahan apa sampai aku nggak dikasih off air. Ya cuma emang belum kebagian aja, dan sekarang aku baru dikasih. Makasih diskonnya. Gak tau, kayak member lain tuh kayak gitu juga gak sih, kayak overthinking kalau nggak dikasih perform. Kayak aku mau perform, aku ngapain lagi kalau nggak perform? Aku nggak bisa ngapa-ngapain tuh selain perform. Tanya dong, udah lama nggak tanya. Kalian nggak mau tahu tentang aku lagi ya? Ih, parah, sombong banget sih. Udah seakan-akan si paling tahu Jessie, sampai udah nggak kepo lagi tentang apa yang aku sedang suka dan lakukan.
Pengen banget ditanya. Iya, pengen banget. Pengen dong. Sarah nanya gini dong, Jessie kalau tidur ngadep kiri apa kanan gitu, kayak gitu. Oke, aku akan baca komen. Nih, kalau showroom radio tuh enaknya kayak bisa sefokus itu baca komen gitu loh. Ngerti gak sih? Oke, aku akan showroom yang bagus hari ini karena terakhir showroom kalian aku cuekin. Jadi aku bakal baca. Nempel tembok nggak kalau tidur? Dulu iya tapi sekarang nggak, soalnya temboknya di sebelah kanan dan deket jendela, aku takut. Kamu ketemuan sama Acel ya? Enggak. Aku hari ini libur. Jessie kopernya digendong atau dilempar? Kebetulan diseret sih. Iya, Kak Cilanya ada 2 sekarang. Ada 3 malah. Emang orang-orang itu secinta itu sama Kak Cila ya. Semendukung itu aku sama Ola. Ini foto atau video? Ini foto. Kak Cila ada 3 gak sih? Ada 4 sih. Tapi kayaknya lucuan 3 aja deh. Yes, I like Kak Cila, man. Yes, thank you. Ini lucu banget ya. Ini showroom sekarang kayak ada yang dikasih tahu siapa yang udah pernah live, siapa yang udah pernah datang, siapa yang baru pertama kali. Maksudnya lucu banget. Masa contohnya udah ada yang pernah nonton showroom aku dan dia datang lagi ada tulisan bla 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 bla, come here again gitu. Abis itu ada bla 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 is now following your room. Abis itu first visit by bla bla bla. Itu lucu banget sumpah. Gemas. Itu si Frey ikut Kak Cila gak? Ikut dong. Dia kan Kak Cila 2. Morning routine-nya ngapain? Wow, good question. Gini dong teman-teman, jangan yang aneh-aneh. Aku morning routine-nya adalah aku nggak morning routine karena aku nggak morning person. Aku siang person. Aku bangun siang. Tapi kalau misalnya aku dulu, kalau misalnya aku membayangkan kalau misalnya aku morning person, hal pertama yang aku lakukan setelah bangun, kalau aku bangunnya pagi, aku akan ngapain ya? Yang pertama pasti buka, lihat handphone dulu. Abis itu aku bakal minum air putih. Aku bakal zen meditation, aku akan meditasi. Enggak sih, aku gak ngerti cara meditasi itu gimana sih. Jess pilih Ola atau Adele? Ola. Tahu gak sih aku Ola sama Cepio kalau digabungin jadi apa? Kita bisa banyak banget. Bisa JOT adalah Jessie Ola Tantri, atau Cecila, Cepio Jeci Ola. Bisa apa aja. Jeci, what are you doing in your free time? Aku belakangan ini lagi suka nonton, aku lagi ngikutin series. Ini series tapi rahasia karena I'm gatekeeping. Aku gatekeeping. Dia seriesnya kayak tentang nggak tahu sih kalau ada yang tahu. Jadi dia cerita tentang kayak dia cowok, terus dia tuh kalau misalnya suka sama cewek, dia tuh obses banget sampai kayak bisa nge-stalk atau kayak bunuh orang yang kayak stand in their way gitu loh. Kalau misalnya kalian tahu ya udah, ya TTA.
Akulah si gatekeeping itu. Ini series barat, bukan Korea. Iya, aku suka yang kayak gitu. Aku suka yang thriller. Aku nggak tahu, aku nggak ngikutin drakor, jadi jangan ngomongin drakor sama aku. Aku nggak nggak ngikutin. Jess, kamu emang sepicky eater itu? Iya banget. Kalau bisa aku nggak mau. Aku benar-benar kayak sepicky eater itu. Kalian ada yang suka K-pop gak? Aku udah lumayan lama nggak ngikutin K-pop ya, cuma liat di TikTok doang. Terus aku liat lagu aespa yang baru tuh kayak bagus gitu. Aku suka banget konsepnya, kayak superhero. JKT1 mau konsep kayak superhero yang punya kekuatan. Ya, supernova. Warnain rambut kapan? Nanti ya kalau misalnya diizinin sama kakak Jote. Oh iya, schedule aku minggu ini adalah aku teater. Habis itu aku ke Surabaya ada event. Habis itu ada event lagi di Jakarta yang waku-waku itu. Habis itu sisanya masih rahasia. Nanti kalian tahu sendiri aja. Kalau tidur pakai guling nggak? Pakai banget. Aku tipe yang tidur tuh harus peluk sesuatu gitu loh. Kalau nggak susah. Sebenarnya nggak bisa juga, tapi kayak lebih enak aja. Perlu nyusulin ke Surabaya gak? Kamu jauh apa deket? Kalau deket mampir aja nggak sih? Kalau jauh juga nggak apa-apa kok. Tapi kalau misalnya kamu mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merepotkan nggak apa-apa, nggak usah. Seenaknya aja. Tahu nggak sih, dulu tuh pas masih kecil aku punya kayak dulu aku kalau tidur aku harus kayak gigit handuk gitu, bukan handuk sih, kayak kain kecil gitu loh. Jadi aku dulu punya kayak apa ya, kayak handuk kecil yang kayak yang persegi doang gitu. Terus aku gigitin ujungnya biar bisa tidur. Aku juga baru ingat, dulu aku suka banget gigitin handuk kecil gitu, yang kotak. Lepas ngedut umur berapa? Aku lupa, mana aku tahu. Iya, sapu tangan, tapi dia tuh kayak tebel gitu loh. Jadi kalau digigit enak. Sekarang enggak dong, sekarang udah gede, itu kan masih kecil. Jeci ada kepikiran nikah. Tuh kan, kayaknya nggak mungkin deh aku showroom nggak ngomongin tentang nikah. Kayak kenapa harus ngomongin tentang nikah ya? Soalnya kayak kadang tuh kepikiran, dan ini kadang dipancing juga gitu loh. Ini ada yang nanya, kepikiran nikah muda, kalau kalau siap dibiayai seumur hidup dan per bulan dikasih 10 miliar, siap kok. Stop bahas nikah, oke. Ini kalau yang kali ini bukan aku yang mancing ya, ini tiba-tiba yang nanya ya, dan kayak kebetulan itu yang paling menarik dari semuanya. Jomblo nyimak ikutan. Aku lagi kering tahu kulit aku.
di leher aku lagi kering banget. Jadi kemarin pas aku perform kan keringetan terus kayak perih gitu. Gimana ya caranya ya supaya tetap moisturizer moist gitu. Aku nggak pernah sampai kering sampai perih gini. Tadinya tuh aku hari ini mau treatment, tapi ternyata dia tutup, kayaknya baru bisa besok. Tapi kalau misalnya aku habis treatment, aku tuh nggak pengen pakai makeup dulu kayak for 2 or 3 days. Tapi aku baru inget tanggal 23 aku ada teater, jadi aku nggak tahu minggu ini atau minggu depan. Aku udah pakai moisturizer banyak banget ya, kayak mandi tau nggak, selengket itu. Jessie suka bakso red gak? Enggak, aku lebih suka bakso halus, bakso gepeng. Jadi oke, kalian mau tahu gak cerita gimana caranya aku bisa sampai di tahap aku otak-atik coloring buat video BTS Magic Hour. Jadi tuh ceritanya di suatu hari aku tuh lagi ke kantor JKT. Abis itu aku lagi menunggu latihan, terus aku gabut gitu kan, karena aku waktu itu abis, kayak kalau nggak salah itu lagi abis video call. Terus malamnya aku latihan, terus kayak aku bosen, akhirnya aku gerecokin staff yang ada di situ kan. Terus aku lihat lagi pada ngedit, lagi pada kerja, terus aku kayak, Kak, boleh nggak sih aku pinjem? Aku penasaran. Awalnya tuh kayak, wih, rumit banget ya. Kalian tahu nggak sih aplikasi Lightroom? Itu kan biasanya yang buat ngedit foto kan. Aku aja kayak kadang kalau ngedit foto, aku nggak ngerti gimana cara ngedit foto di Lightroom, kayak aku nggak tahu bedanya apa. Tapi bagus gitu kan. Dan ternyata ada juga yang buat video, tapi namanya bukan Lightroom, tapi kayak mirip lah gitu. Jadi kayak saturationnya, kontrasnya, semuanya tuh kayak diatur gitu kan, sesuai selera. Terus kata kakaknya gini, aku tuh kayak pressure gitu kan, aku bilang, Kak boleh nggak aku edit yang part ini aja di keep ya gitu. Terus kata iya di keep. Terus aku kayak aku kayak takut jelek gitu kan. Terus aku kayak, Kak gimana ini bagus gak, ini kayak aku nanya-nanya mulu, Kak ini boleh gak gini, boleh gak gini. Terus kata kakaknya, nggak apa-apa, boleh, emang kalau emang kayak gini tuh nggak ada bagus atau jeleknya, itu tergantung selera gitu. Terus aku kayak, wow, aku di encourage untuk melakukan hal ini. Tapi aku nggak find it at passion sih, cuma kayak gabut aja. Terus langsung dilihat sama Kak Fritz, terus kayak, oh boleh nih coloring artis selanjutnya, sudah di approve oleh Kak Fufuritsu. Iya magang, tapi kayak magangnya kalau misalnya gabut aja deh. Kalau sibuk aku enggak sih, enggak dulu. Kalau capek enggak dulu. Sumpah, tapi itu beneran di keep weh sama kakak JOT. Aku inget tone aku kayak gimana itu di ini yang di keep, kata kakaknya langsung. Kayak kenapa sih orang-orang tuh kayak nggak suka kalau member JKT sukses. Kayak aku nge-tweet terus orang tuh pada kayak nggak tahu aja tuh nanti di undo. Haters. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kayak sehat gak sih kalian? ASMR. Whoops. Oke, bagus kalau sehat. Aduh. Kamu sehat gak? Sehat. Makasih diskonnya. Terima kasih diskonnya.
Tutorial parkir mobil. Sebenarnya kalau aku sendiri kayaknya nggak ngerti ya gimana cara ngajarinnya ya. Tapi kayak aku juga muak dengan orang tuh, kalau misalnya aku dulu juga sempet tanya gimana cara parkir, gimana sih cara parkir. Mereka semua bilang feeling. Tapi kayak awalnya aku annoyed gitu loh, aku kayak apa sih feeling. Ajarin gimana caranya. Tapi emang bener guys, emang feeling. Aku juga nggak ngerti caranya gimana, tapi kayak it just happens like when it's time, when you know, you know. Aku juga udah berkali-kali kok kayak jelek dan gagal dan nabrak sana sini, tapi udah bisa. Tadi aku juga tuh sendiri, aku udah bisa. Ya, if you know, you know. Bener, aku kayak nggak bohong kalau misalnya bilang iya, feeling, tapi beneran feeling tau, emang harus. Naik motor bisa enggak? Aku aja nggak bisa naik sepeda, aku masih takut naik sepeda. Aku lebih takut naik sepeda daripada naik mobil, sumpah. Aku masih belum bisa balance naik sepeda roda 2. Bener banget, next parkir pesawat boleh dicoba. Tapi kira-kira kalau pesawat kayaknya menurut kan lebih susah atau lebih gampang? Menarik dicoba deh. Waktu kecil aku mainnya enggak main sepeda. Aku main Barbie. Tapi lupa deh, aku udah lupa aku kecilnya main apa. Itu kayak udah 10 tahun yang lalu. Kayak sok tua banget ya kalau ngomong gitu ya. Oke. Nggak jadi. Spill blind box yang belum ada. Apa ya? Bingung juga. Aku inget banget dulu aku punya banyak banget Barbie. Bahkan sebenarnya aku Barbie nggak terlalu punya banyak, tapi dulu ada boneka namanya Monster High. Coba kalian searching deh Monster High. Aku dulu kayak instead of a Barbie girl, aku dulu Monster High girl banget. Monster High kid. Jadi dulu aku kalau misalnya, iya, ada yang tahu gak? Pasti tahu kalau cewek-cewek. Jadi dulu aku ingat banget, aku dulu obses banget sama Monster High. Aku suka banget bonekanya karena menurut aku unik banget gitu loh. Dan dia bagus. Dia bagus, bajunya bagus, make upnya bagus, rambutnya bagus. Habis itu dulu aku setiap pas masih sekolah, aku harus kalau misalnya mau beli boneka Monster High, aku harus dapat nilai bagus dulu. Jadi dihitung kayak poin gitu loh. Jadi kalau misalnya aku dapat nilai bagus, aku dapat 1 poin gitu setiap ulangan. Jadi biar memotivasi juga kan, biar ujiannya bagus, biar belajar, biar bisa beli boneka. Habis itu aku kumpulin udah banyak banget tuh. Terus pas aku gede, aku udah nggak suka lagi Monster High. Aku kasih ke nggak tahu deh itu kasih kemana. Aku bilang mami aku udah nggak mau. Terus kayak the next day it was gone. Udah nggak ada di kamar aku, udah dikumpulin semuanya. Dan sekarang pas aku lihat kemarin sempet kayak ke tempat mainan lagi, masih ada Monster High tapi kayak udah beda gitu loh. I don't know, kayak downgrade. Maaf ini bukannya menyerang, tapi kayak menurut aku lebih bagusan yang dulu daripada yang sekarang. Iya, gimana ya kalau ternyata aku kayak gitu ke Kuromi, jangan dong. Makasih untuk diskonya ya. Doain aku semoga selamanya cinta sama Kuromi ya. Kalau nggak aku bakal kayak sedih banget. Apa bedanya? Ada bedanya. Jadi yang seingat aku yang aku lihat terakhir ya, dia tuh lehernya kayak lebih rendah. Jadi kayak lehernya tuh seakan-akan nggak ada gitu loh, dan aku nggak suka gitu. Iya, semoga bisa diturunin ke anak aku ya. Soalnya tapi kayak aku dulu
Kalian tau gak sih, ini fun fact banget. Sebenarnya mami aku dulu suka banget Hello Kitty. Dia tuh obses banget sama Hello Kitty sampai dulu pas di rumahku yang dulu. Dia tuh kayak punya satu lemari isinya pajangan Hello Kitty dia semua. Same. Aku juga punya satu lemari saya Kuromi semua. Dan sekarang mami aku udah gak suka Hello Kitty. Aku takut I end up like that too. Jadi please jangan. Semoga anak aku suka Kuromi ya. Terus waktu anak aku suka My Melody kan atau yang lain, aku nangis sih. Nggak, aku paksa sih. Kayak aku akan doktrin anak aku dari kecil untuk suka Kuromi deh. Supaya semua perkumpulan Kuromi aku ini tidak sia-sia. Gimana, kalian setuju nggak? Jadi kalau misalnya nanti aku punya anak terus kayak, aku nggak suka Kuromi. Oke, aku balikin lagi anak itu ke perut aku. Ulang. Jangan memaksa keinginan anak-anak. Nggak dipaksa, tapi kayak mindsetnya ditanamkan dari kecil untuk suka Kuromi. Bener, pass it down the generation. Bener banget. Tau gak sih, kayak kalian jangan kaget kalau aku ngomongin nikah mulu. Member-member tuh suka kayak, kita suka ngobrol kayak ya ngomong doang. Kayak tau gak sih, kayak ya asal ngomong doang gitu loh. Kayak kita sempat ngobrol, kan kalian pernah gak sih kepikiran mau nikah umur berapa? Kita tuh sering banget ngomong itu dan kayak itu seru banget, maksudnya sesama cewek dan kita tuh kayak bisa berimajinasi kapanpun. Kayak itu seru banget. Aku pernah ngobrol sama siapa, sama Mute, sama Cepio, sama Ola gitu, kayak kamu kira-kira kalau mau nikah nanti mau kayak gimana desainnya. Kita sering banget kayak gitu. Tapi seru gitu loh, karena kayak ya mereka juga punya imajinasi dan itu seru banget. Kalian pernah gak sih ngomong kayak gitu sama teman-teman kalian? Pernah ngobrol kayak gitu gak sih? Atau emang pertemanan aku doang yang seseru itu? Iya banget, kayak pakai adat apa atau mau undang siapa gitu. Seru banget. Pernah kan? Oke, berarti bukan cuma aku dan teman-temanku doang, berarti semua orang juga pernah ngobrolin tentang nikah dan kayak konsepnya mau gimana, playlistnya kayak gimana. Percaya gak, aku udah bikin playlist lagu nikah. Don't judge me, tapi kayak that's just girly things. Temanya Jurassic Park, seru banget. Jess, kayaknya VC Buddha kita bahas nikah aja deh. Oke, emangnya kamu mau nikah sama siapa? Atau sama yang itu? Cie-cie. Seru banget tau, aku kayak suka banget jodohin kalian-kalian sama orang-orang yang ini apa sih, kayak jodoh-jodohin kalian, itu seru banget. Menarik jadi topik video call. Oke, ditunggu video call bulan depan ya. Kok aku doang sih yang ngomong? Kalian ngomong juga kali. Aku abis nikah, cie-cie. Guys, tau gak sih Kak Syafri abis nikah? Aku diajak sih, aku diundang sih. Tapi aku sombong dan sibuk dan member JKT, jadi aku gak bisa datang. Pokoknya kalau misalnya kalian nikah, kalian harus undang aku ya. Kalian harus benar-benar ada undangan proper dan mengundang aku. Kayak mau aku datang atau tidak datang itu urusan belakang. Yang penting kalian punya niat untuk ngundang aku gitu loh. Kayak emangnya sombong banget sih gak mau ngundang-ngundang, kan aku yang menemani keseharian kamu sekarang. Gak mau lu undang gitu. Aku mah masih lama, pasti kamu duluan, pasti kalian duluan. Please ya, undang aku di nikahan kamu ya.
Ya aku nggak tahu sih aku bakal bisa datang atau enggak. Dan kemungkinan besar aku nggak akan bisa datang. Tapi yang penting ada niat baik untuk ngundang. Aku bakal mengingat memori-memori indah yang telah kita lalui bersama. Mahal kalau ngundang Cijeci. Tahu aja. Minimal 10 miliar ya. Wow, ada komen seperti Pooper itu. Komennya adalah, sorry dah gak percaya cinta bro. Hah, dia pikir dia paling edgy. Dia pikir dia savage. Mending gak usah undang. Jadi pertemanan kita sebatas itu doang. Harusnya kalau misalnya kita emang setemenan itu, harusnya kamu memperjuangkan sih kehadiranku di pernikahanmu itu. Aku bercanda, haha. Bisa nyicil, bisa. Ya udah kalau misalnya nggak bisa, ya udah undang aja si Jessie Nesi, aku nggak usah. Aku diwakilkan aja ya. Aku sakit hati banget, ada yang nanya emang kita temen. Coba kalau kalian bisa lihat muka aku bakal kayak kalian udah tahu kan muka aku gimana pas aku ngomong kayak gitu. Aku sesakit hati sesakit hati itu. Gila. Selama ini hati mengilku sakit. Makasih diskonya. Minimal jangan gebrak meja lagi. Oke. Jadi kita cuman teman. Aku pikir dulu ya. Ini apaan sih dari tadi? Ada yang komen nama member. Tadi barusan ada yang komen Cynthia ya Putra. Maksudnya apa ya? No konteks terus kayak Cynthia ya Putra. Apa maksud? Aku kayak udah 3 tahun gak lihat showroom kamu. Kayaknya kalau orang habis nikah emang gitu. Dia tiba-tiba mendadak jadi sombong. Mentang-mentang udah punya cinta di hidupnya. Jadi melupakan teman-teman yang atau orang-orang yang ada di kehidupan sebelum dia memiliki cinta itu. Maaf kalau selebay dan sekampungan itu. Apa itu cinta? Zaman sekarang masih nanya apa itu cinta. Saatnya nonton JKT bro. Aku undang deh ke pernikahanmu sama Anne Hathaway. David Chalik, kamu pikir kamu main karakter? Kalau kamu undang, kamu mau salto gak? Aduh, tergantung bayarnya berapa. Terima kasih diskonya ya. Benefit ngundang kamu emang ada? Ada. Benefit undang aku pasti nanti nikahan kamu rame. Kalau cintanya Cijeci itu olah ya Ci.
Ola itu sahabat sehidup sematiku. Kira-kira kalau misalnya aku bentar, aku pikir dulu ya. Kalau Ola nikah duluan sedih nggak? Enggak, kenapa harus sedih? Ada cerita lucu nggak waktu Cepyong nginep? Bentar, ada nggak ya? Coba aku pikir gue. Oh iya, kemarin tuh Cepyong nginep di aku, terus kita malam-malam makan mie. Padahal kita harus sudah sampai di bandara jam 6. Terus kayak jam 1 kita masih kayak makan mie sambil nonton Eras Tour. Kan kalau Ola nikah aku jadi bridesmaidnya. Kalau aku nggak jadi bridesmaidnya, aku batalin nikahan dia. Sebaliknya juga, kalau misalnya aku nikah dan dia nggak jadi bridesmaid aku batalin nikahannya. Pokoknya harus ada Ola. Kalau nggak ada Ola ya batalin aja. Kirain jadi mempelai. Enggak dong, aku kan cewek. Gimana nikah bisa batal-batalan? Ya kita kan sahabat sehidup semati. Kalau misalnya aku nggak jadi bridesmaidnya juga pasti Ola nggak mau lanjut pernikahannya. Aku juga nggak akan mau lanjut kalau nggak ada Ola di hidup aku. Pasti harus ada Ola untuk mengawasiku dari dekat, dari jauh. Ngomong-ngomong, ada Monas dan ada ada tower. Wow, terima kasih ya dari Kak Aris Dwi Pradipta, thank you untuk Monasnya, dan dari Kak Bimo, thank you untuk untuk Monas, apa ini namanya, untuk towernya. Makasih ya. Sehat-sehat orang baik. Gimana kalau ternyata Ola punya sahabat baru? Yang pasti dia akan menjadi sahabatku juga. Lu pernah kepikiran Ola fake friend gak? Enggak, tapi gue percaya kalau lu yang fake friend. Makasih diskonnya. Bercanda ya guys. Dia emang suka bercanda kayak gitu sama aku. Ini bukan sisiku yang asli kok. Sisiku yang asli adalah aku yang lemah lembut dan penyayang. Belum pernah nemuin fake friend kah? Udah, tapi aku nggak inget gimana kejadiannya, jadi kayak nggak terlalu inget. Tanya lagi dong, selain menikah, aku udah bosen nih ngomongin nikah. Gimana kalau kita ngomongin apa yang lain? Apa maksud? Gak boleh berbohong, sekarang bulan Mei. Emangnya kenapa bulan Mei? Ada apa yang spesial di bulan Mei? Mau punya anak berapa? Oke, serius ya. Aku mau punya anak 2. Itu yang aku impikan. Pengennya cewek cowok biar pas dua-duanya. Tapi kalau misalnya takdir mengatakan hal lain ya gak apa-apa juga. Cuma maunya 2.
kok sama kita. Mungkin emang ideal orang-orang pengennya 2 gak sih? Mungkin. Wow, 12. 12. Banyak banget tuh. Kayaknya nggak bisa deh, kayak nggak mampu deh biayain sekolahnya. Pusing banget 12 orang, sumpah udah kayak JKT sekali perform, stop banget. Mau dua. Cewek cowok. Iya, future Jemima and Jeremy. Aku lagi liat Twitter, terus ada yang mention aku, setiap JC showroom ada aja bahas nikah, jadi ikut mikirin. Hahaha. Kalian kalau punya anak mau dimasukin ke JKT nggak? Baru ada yang nanyain, anakmu nanti mau dimasukin JKT gak, Jess? Tergantung dia mau atau enggak. Apaan sih, stop ikut-ikutan Ran. Anakku namanya juga Jemima, apaan sih ikut-ikutan mulu loh. Kreatif dikit lah. Kalau cewek nanti tanya dulu dia mau atau enggak. Lihat passion dia di mana. Kalau dia sukanya dance doang tapi nggak mau jadi idol, ya nggak bisa dimasukin JKT. Kenapa gak on cam? Biar kamu nanyain. Anaknya mau kembar atau enggak? Sebenarnya ini aku pernah pikirin ya. Kayak kalau misalnya anaknya kembar, anaknya ada pros and cons. Jadi pro-nya adalah ya udah aku cukup sekali aja melahirkannya kalau gitu kalau anaknya kembar. Jadi nggak usah lagi gitu. Kan melahirkan tuh sakit ya. Aku udah pernah lihat cara melahirkan. Dan itu aku nggak bisa ngebayangin kalau aku kayak gitu. Aku bakal kayak Tapi kalau misalnya cons-nya, kayak pasti bakal lebih berat deh kalau misalnya hamilnya ada 2 anaknya. Kayak pasti lebih susah, lebih sakit. Tapi anaknya ya langsung aja gitu, langsung 2. Kalau bisa cewek cowok kan, udah langsung gitu. Aku dulu pernah nggak bisa tidur ya. Terus aku kayak ya udah aku searching aja hal yang kayak aku pengen tahu cara melahirkan gimana. Dan ada cara, nggak tahu sih ini benar atau enggak sih, ini valid atau enggak, tapi aku pernah lihat dia melahirkan dalam air dan kata itu lebih mengurangi rasa sakit, dan aku jadi tertarik sebenarnya. Terus aku tuh baru tahu kalau misalnya aku pernah nanya ke sensei aku namanya Kaiin. Aku waktu lagi nggak bahas apa ya, waktu kok tiba-tiba bisa aku tiba-tiba penasaran gimana sih cara taunya lo tuh harus sesar atau normal gitu. Terus akhirnya kata Kaiin harus udah dari awal harus menetapkan maunya sesar atau normal. Soalnya kalau misalnya awalnya mau normal tapi ujung-ujungnya sesar tuh bayar lagi. So aku jadi kayak takut gitu kalau misalnya aku pengen normal tapi nanti bayinya kegedean gimana caranya. Ya nggak apa-apa sih, itu coba kayak harus banget nih bayar lagi gitu. Pernah kepikiran jadi idol gak? Enggak banget lagi. Dulu aku kira aku bakal jadi apa ya, tau gak sih, dulu aku pengen banget jadi guru. Karena aku suka banget nulis di papan tulis. Aku merasa kayaknya passion aku menulis di papan tulis deh. Aku pengen banget jadi guru. Dan itu kayak hal yang paling konyol, kayak kenapa aku mau jadi
guru, aku harus kayak sekolah tinggi supaya aku bisa nulis di papan tulis. Kayak itu konyol banget, malas. Itu tapi pemikiran aku pas masih kecil. Aku dulu setiap kayak dipanggil buat maju ke depan buat nulis di papan tulis, aku seneng banget. Karena kayak aku merasa keren. Tapi kalau dipikir aku gak akan bisa sih handle anak-anak. Kayak aku gak bisa. Hah, hati-hati bahasanya, aku ngomong apa ya? Kamu suka ya jadi center of attention. Enggak juga, aku cuma suka menulis di papan tulis. Udah itu doang. Dulu kayak I feel it is very satisfying buat nulis di papan tulis dengan spidol. Itu kayak seru banget jujur. Kayak aku suka dikasih tugas nulis sesuatu di papan tulis. Kayak, pilih aku bu, aku mau tulis di papan tulis. Sekarang udah biasa aja, sekarang udah kayak, hah, apa yang spesial? Kan bisa berubah pikiran. Ya dulu kan, iya sih, terus kan bisa tinggal beli, tapi kan dulu kan kayak masih kecil, masih ingin yang masih kecil, tak berpikir panjang, gitu dulu. Stop banget, aku udah ganti topiknya, ada yang bahas lagi nih. Ya udah aku baca. Misal suami pengen punya anak lebih dari 2, gimana? Itu bisa dipertimbangkan lah ya. Tapi kan ya kan nggak tahu kan, aku bilang tadi kalau misalnya emang takdirnya nggak lebih dari 2 atau misalnya cuma 1 doang ya udah. Tapi kalau aku pengennya 2 doang. Tapi aku nggak ngotot sih. Mau gak anaknya kembar cewek? Mau dong, malah itu yang aku pengen. Iya bener banget, suruh hamil sendiri. Iya lo aja yang hamil sendiri. Oh bener banget, oke aku akan ngomong kayak gitu. Ya udah lo aja yang hamil gitu. Bener. Betul banget, punya anak mahal. Bener banget. Semoga semua orang di dunia ini mempertimbangkan hal itu. Tapi gak apa-apa, ini kan edukasi. Mungkin ada yang pengen tahu aku lebih dalam. Ini adalah pemikiran aku kayak gini. Oke, kita balik lagi. Love language kamu apa? Sepengen itu ditanyain itu. Nih aku sebutkan yang makasih ya Kak R Raja untuk pertanyaannya. Aku anaknya suka banget act of service. Ini kayak bekerja 2 arah. Jadi kalau misalnya aku suka act of service dan aku juga suka di act of servicein dari orang. Dan quality time, bener itu 2 itu. Sisanya bodo amat. Tapi pengennya kalau bisa semua. Tapi pasti dari awal aku lihat peka banget. Act of service, iya banget. Kalian suka AB cekut gak sih? Tahu gak? Tadi malam aku mimpi, sumpah ini gak bohong, aku lupa mau ceritain di PM, tapi udah karena aku ingat pas lagi showroom, aku akan ceritain di showroom. Jadi aku mimpi, aku ketemu AB cekut di mall. Kita kayak lagi lihat mainan-mainan gitu, kayak tempat blind box bahkan. Terus tiba-tiba aku ketemu AB cekut dan kita udah akrab. Terus kita kayak ngobrol, aku gendong-gendong dia, terus aku foto sama dia. Tapi aku kayak lupa gimana cara bisa ketemu. Tapi tiba-tiba pas di mimpi aku tiba-tiba udah akrab aja sama dia. Mau punya anak kayak AB cekut gak? Pinter sih, dia cepet ngomongnya sih. Ya semoga yang baik-baiknya aja. Berat gak menjadi member JKT? Berat
Biasa aja. Berat gak ya? Bentar, aku harus pikir-pikir dulu supaya aku gak salah ngomong. Bentar, 5 menit aku pikir. Lebay ya. Menurut aku berat sih. Iya berat, tapi kayak dulu kan aku awalnya juga masuk karena diajak kan. Tapi setelah aku mengetahui lebih dalam tentang JKT, aku nyaman. Wait, keren. Aku merasa I deserve to be here. Jadi aku berusaha supaya aku terlihat pantas di sini. Wait. Aduh, mau ngomong itu tapi mau ngomong that one word tapi nggak boleh. Jadi udah tadi udah diwakilkan oleh orang. Jadi aku ganti dengan wait. Wait. Iya, jadi aku lagi semangatnya di sini kan. Kayak aku merasa aku udah menemukan titik nyamannya di sini. Aku udah ketemu aku harus gimana biar bisa happy di sini. Jadi tong dukung aku ya, Kak. Seru banget, tapi kenapa sih orang-orang ini alay banget ya. Jadi kan aku waktu itu 2 shot ya, so gini, mohon dukung terus ya Kak. Terus gue kayak alay lu. Udah bener, kita emang love hate relationship itu ya. Iya, dukung terus ya. Gas 400 show. Tapi menurut aku percaya tahun ini kita bisa sih 400 show. Menurut aku ya. Soalnya sekarang tuh aku lihat-lihat udah 350 something. Kayak menurut aku bisa sih. Kalau aku konsisten show terus. Oke, dukung aku sampai 400 show dan seterusnya. Ada yang ngomong gini guys, you're born to be an idol, I promise you. Thank you, I'm trying my best. Please keep on supporting me and trust me, okay? I will do my best to make you proud. Ambil Alijot biar bisa verifin Jessie Nesi. Jujur ya, aku pernah kan waktu itu aku kalau ada yang nonton showroom aku, waktu itu aku pernah nanya, Kak itu gimana sih yang verif itu gimana kok bisa maksudnya apa sih itu tuh beneran gacha atau gimana? Terus kata Kakak Saf pure 100% gacha, jadi ya mau gimana lagi. Aku juga mau gitu lah, masa 400 show Jessie Nesi nggak ada. Kenapa harus gacha? Aku juga nggak tahu. Tapi ini aku cuma genuinely asking ya. Kalian lebih suka sistem gacha atau sistem cepet-cepetan war tiket? Waktu itu aku pernah nanya ke salah satu orang yang video call sama aku, ngomongin teater gitu kan. Terus aku nanya juga, terus dia bilang enakan sebenarnya sama aja. Cuma kalau misalnya cepet-cepetan tuh lebih enak kalau misalnya sistemnya juga oke gitu. Tapi percuma kalau misalnya webnya kalau misalnya lagi ada gangguan atau gimana gitu. Tapi aku mau tahu kalau dari kalian. Tuh. Iya sabar ya guys. JKT, aku percaya JKT pasti working on it. Websitenya. Tolong dukung terus ya kakak JOT-nya. Mereka juga lagi bekerja keras. Mereka nggak diem doang pasti. Sabar ya. Sabar banget, kalian adalah manusia tersabar di Indonesia, di satu dunia. Nggak ada yang sesabar kalian. Pilih AB apa Cipung? Ini berat ya, tapi karena belakangan itu
AB tuh lagi kayak banyak banget ulahnya dan banyak banget kelucuannya di TikTok, di FYP. Kayak untuk sekarang aku beralih ke AB sih, maaf banget ya, Aja. So kita nggak ketemu-ketemu nih, aku bingung nih, aku oleng nih. Bahkan aku sempat beliin kayak boneka gitu buat Cipung, tapi kayak aku nggak tahu dia masih suka atau enggak. Dan hilang pupus sudah. Ih, bahasanya keren banget sih, pupus. Sebenarnya pupus sudah harapanku. Sebenarnya bisa guys, aku tuh diundang ke Andara. Sebenarnya aku bisa kapan aja ke Andara. Aku diterima, aku welcome, di welcome gitu loh. Tapi aku tuh pengen sambil bikin konten, kayak ngapain juga aku main ke sana tanpa bikin konten. Kayak aku juga pengen kalian mengikuti keseharianku, kalian melihat momenku yang lucu nanti bersama Aja. Dan aku udah sempet ngobrol kan dari salah satu kakaknya yang di sana, katanya datang aja, tapi aku nggak enak lah kalau misalnya datang tanpa kayak, masa aku sendiri gitu loh. Dan sebenarnya terakhir sih aku tanyain gimana jadi gak kandar, jadi katanya emang lagi nunggu waktu kan, Kak Raffinya juga sibuk kan, jadi masih belum ketemu timing. Dan aku sebenarnya bisa aja datang kapanpun, aku di welcome kapanpun, kakaknya juga dibilang. Tapi ya nggak enak lah, masa aku datang terus kayak belum kenal belum apa, terus tiba-tiba datang main sama Cipung gitu. Iya, makasih ya, aku sampein ke Cishani baru bikin, biar dibikin konten. Makasih ya kak, tolong ya, kayak aku nanti kapan-kapan mau nanya lagi deh. Iya, keburu Cipungnya udah gede. Sekarang ngomongnya udah pintar. Aku sebenarnya sedih sih, kayak keburu dianya udah gede, takutnya makin makin tantrum gitu kan. Dulu pas aku masih suka dia kan, pas awal aku suka dia kan masih yang kayak bayi banget tuh, yang masih belum bisa ngomong. Doain aku semoga cepet-cepet ketemu Cipung atau AB Cekut ya guys. Ngapain undang ke teater, dia mana ngerti. Maunya main, maunya playdate bersama Cipung. Makasih diskonya. Baim juga sekarang udah gede tahu. Udah punya adek Baim. Baim juga rambutnya udah tumbuh. Terakhir dia botak guys. Botak. Keren banget tau, nail art aku ini gak copot-copot dan masih bagus. Padahal udah kayak lama banget nih. Ini aku kapan ya aku nail art ya ini ya? Udah lama banget sebelum konser Cishani. Tadi aku ngomongnya apa sih? Oh, aku nail art pas sebelum konser Cishani, bukan Lasho. Tadi aku ngomongnya apa? Tadi aku ngomongnya Lasho ya. Ngomongnya apa sih, lupa. Gak, aku nail art sebelum konser Cishani. Matt Abed Cekut tuh tetangga aku, percaya gak? Emangnya dia tinggal di mana? Udah masuk. Iya. Ini kayak awet banget, coy. Kayaknya bentar lagi aku udahan deh, boleh gak? Yang aku tahu Abe tinggalnya di Malang, cuma aku nggak tahu Malang di mananya.
baru juga nonton. Nggak boleh ya. Oh, nambah billing, oke? Oke, kalau kamu kalau kamu mau lanjut, oke. Nggak takut. Sini maju, nggak takut. Oh iya, waktu itu aku pernah diledekin karena aku typing enggaknya tuh pakai NGA. Wah, parah banget sih. Kalau kalian cinta aku sepenuh hati harusnya nggak kayak gitu sih. Kecewa lah. Wah. Emang apa sih? Kayak kan nggak merusak hidup kamu, kan nggak mengganggu hidup kamu, kecuali aku ngetik enggak pakai NGA terus aku merusak hidup kamu, kan nggak. Komen langsung pada nggak. Oh, alay. Ini helaan nafasku yang berat untuk yang terakhir kali. Oke. Ngomong-ngomong, mau lihat galeri aku gak? Galeri aku ada apa ya? Kan suka makan kentang gak? Di FX ada tuh dulu tempat kentang di FB. Aku suka banget, aku obses, aku cinta mati sama kentang itu. Yang depannya S, aku suka banget. Terus aku dulu suka potato bites-nya juga, itu enak banget, gila. Dan sekarang di FB dia tuh kayak kita tuh kayak nggak dikasih kepastian gitu loh sebagai pencinta kentang itu. Dia tuh masih ada, tapi dia tuh tutup terus. Kayak, woi, kita mau beli. Aku suka banget rasa barbecue. Aku cinta mati. Cinta hidupku. Matt, tapi jujur kamu sayang gak sih sama kita? Ya sayang lah, jamet. Gak usah muntah. Gak tahu itu udah refleks kalau misalnya salah ngomong harus muntah. Ceritanya kayak mau ngomong tapi nggak tersampaikan. Mau ngomong tapi nggak boleh, tapi udah dimuntahin aja, ngerti gak sih? Gitu. Coba deh kalian cobain deh kalau mau ngomong tapi kayak hampir mau keceplosan tapi kayak pengen tetap keluar. Coba dimuntahin kayak gitu, pasti nanti udah nggak ngomong lagi. Yang bagusan dikit apa ya? Kalau yang bagusan kira-kira apa yang lebih bagusan daripada muntah menurut kamu? Emang dimarahin siapa yang marahin? Siapa yang berani barahin kamu? Nanti aku pukul ya. Nggak bercanda, nggak boleh pukul-pukul. Nguap, bisa juga kalau misalnya gitu ya, kalau mau keceplosan ya. Tapi kalau nguap tuh kayak kurang ger gitu loh. Enakan gitu. Tadi parkir mobilnya nggak ketabrakan? Enggak dong. Setelah melalui rintangan, baiknya rintangan dan baiknya badai yang menerpa, akhirnya tiba juga hari dimana aku seorang Jessica Chandra berumur
18 OTW 19 tahun sudah berhasil memarkir mobil dengan sempurna. Enggak, aku enggak maju mundur 300 kali. Aku bisa tadi, sumpah aku cepet. Kayaknya gak nyampe 5 menit juga deh. Sumpah, terharu. Kayak stop banget sumpah. Bad negative thinking mulu. Kayak ini kebiasaan banget sumpah. Banyak banget negative thinking mulu. Stop banget kayak gitu, itu gak bagus. Iya gile. Gile. Kasih penghargaan, iya banget. Butuh apresiasi, makanya aku tweet supaya aku diapresiasi, itu yang aku butuhkan. Aku butuh validasi kalau aku emang udah sebisa itu. Sebisa itu. Hah? Ada yang mau bobo? Hah? Ngambek, aku gak dibolehin udahan tapi kalian pada mau bobo. Hah? Yaudah kalau gitu aku bobo juga deh. Yaudah aku udahan sekarang boleh gak sih? Kira-kira aja nih. Kira-kira aja. Haus pujian kalau iyalah, siapa sih yang gak haus pujian? Emang hujian apaan tuh hujian? Haus pujian. Semua orang suka dipuji. Kira-kira aja nih, boleh apa enggak? Boleh. Baikkan boleh. Baikkan yang boleh, makasih ya. Nanti aku kapan-kapan showroom lagi ya yang tunjukin muka. Nanti aku minggu ini sangat amat padet. Nanti kamu kalau misalnya kangen aku, nonton aku perform aja, oke? Oke. Subscribe PM aku juga ya. Aku baik ngabarin di sana. Aku lebih sering ngabarin di PM daripada di Twitter. Karena menurut aku kayak Twitter tuh lebih luas gitu kan jangkauan. Jadi kayak kadang aku malu kalau ada hal yang seharusnya YTT aja itu kayak di PM aja. Twitter aku malu nanti kalau di PM tuh kayak aku rasa semua orang tuh kayak bisa menerima aku apa adanya gitu. Love. Oke, aku udahan ya. Tapi sebelum itu kayaknya aku harus baca podium dulu. 13 orang beruntung di dunia ini yang bisa menaiki rancah podium hari ini. Rancah, is that even a word? Nomor 13 ada Kak Egi, thank you. Nomor 12 ada Kak Lutfi, thank you. Nomor 11 ada Kak Cila, C-nya Cimit, oke, thank you. Nomor 9 ada Kak Ibam, thank you ya. Nomor 9 ada Depiko Trauma Kursi. Ungkit aja terus tuh. Tapi terima kasih ya. Nomor 8 ada Kak Hashim, thank you. Nomor 7 ada Kak Syafri, Kak Syafri, thank you ya. Habis itu nomor 6 ada Putri Solo guys. Kalian kalau misalnya ketemu di dunia nyata, di real life, kalau ketemu sama orangnya namanya Nadira Nur, harus kayak ampun Putri Solo gitu ya. Terus nomor 5 ada Kak Glad, thank you Kak Glad. Nomor 4 ada Kak Dome, thank you. Nomor 3 ada Kak Erik, thank you Kak Erik. Nomor 2 ada Kak Aris, terima kasih ya. Dan nomor 1 ada Kak Bimo, thank you Kak Bimo. Selamat ya, kamu juara 1 hari ini. Semoga konsisten terus ya. Selamat apaan? Aku hampir ngomong selamat pergi. Selamat tinggal ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Semoga kerjaan dan semua kegiatan kamu bisa berjalan dengan lancar hari ini dan besok. Semoga kamu happy terus. Kalau nggak happy bilang aja bro, stop gitu, oke? Typo mulut. Semoga kamu happy terus ya. Dukung aku terus ya kak. Aku bentar lagi udah mau 400 show. Jadi semoga aku bisa 400 show. Dan semoga aku bisa sukses di JKT-nya. Semoga aku dilindungi dari hal-hal yang tidak baik ya. Semoga tetap percaya sama aku ya. Karena kalau gak percaya sama aku sedih nanti. Bye-bye. Makasih untuk gift-giftnya ya.
Aku mau salto dulu, bye.